What's up kalian baru gue gue Rasyam Dan nama gue Fadlan. dan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini kita akan rekomen sebuah anime yang overhype banget nih, Oshinoko ya kan. Nah, jadi kita di video kali ini gue sama Fadlan juga udah nonton episode satunya dan kemarin gue juga maksa dia untuk nonton anime ini karena gue pengen banget ngebahas anime ini karena ini jatuhnya anime yang gue sama Fadlan komiknya itu yang mungkin seharusnya tuh udah 2 tahun yang lalu udah baca. 2 tahunan baca, cuman kita nunggu aja. Kita nunggu sampai dapat anime dan sekarang dapat dan di luar ekspektasi gue sih kalau gue jujur. Dan di sini taruh dulu bentar, belum selesai gue. Di video kali ini gue juga kita rencana akan ngebuat video ini nggak terlalu lama banget ya kan karena gue nggak mau karena juga baru satu episode dan gue juga nggak mau bikin terlalu full spoiler jadi mungkin di video kali ini gue nggak akan terlalu banyak nunjukin foto. Nah itu cuman alasan doang biar gue nggak naruh gambar sih. Cuman emang ada tujuan kayak gitu gue biar apa nggak terlalu spoiler banget. Jadi biar bisa kalian dapat hype juga dan ini juga videonya rencana akan gue langsung upload. Ya sekarang hari Sabtu, mungkin besok atau enggak nanti pas sahur juga gue langsung upload. Ya kan. Jadi kita akan usaha untuk bikin full spoiler banget nih karena bagi kalian yang nggak tahu nih Oshinoko itu tentang anime apa ya kan. Nah Oshinoko adalah anime idol basically, tapi berbeda dengan idol yang biasa. Kalau misalnya idol yang biasa itu kan ya happy. Nothing to worry about. Gak ada yang kita khawatirkan kan. Cuman ini kayak shit. Nah, kalau di sini full dark. Di sini benar-benar lebih yang kalau bisa dibilang tuh yang orang nggak terlalu banyak ekspektasi dari anime idol gitu kan. Karena kan biasanya yang kita tahu kayak Love Live, Idol Master atau misalnya Bang Dream. Kalau di 4DJ enggak ya di 4DJ? I guess enggak, anak itu komedi kan. Nah, biasanya kan ya kayak gitu kan. Ya happy. Cuman kali ini dark dan ini bagus banget. Bagus banget ya kan. Dan gue tahu anime ini tuh overhype banget ya kan. Iya, sangat overhype banget dan mungkin beberapa dari kan ada yang nggak tahu suka dengan anime overhype termasuk gue sendiri dan kalau lu nggak tahu sih gue. Gue juga sama sih. Cuma ada kayak terkecuali soal ini karena satu manganya udah lama banget. Gue udah punya niatan pengen baca manganya dulu. Cuma pas tahun kemarin pas di announce animenya bakal nongol nih, kata gue udah gue tungguin aja animenya. Habis itu ya udah kan, nanti kan katanya anime keluar, udah tunggu sampai kelar baru kita tonton. Anak ini malam-malam tonton. Kata gue fine. Gue nggak regret. karena gimana ya? Karena gue sendiri juga nggak beda jauh story-nya kayak Padlan. Cuman bedanya gue pas Oshinoko pertama kali keluar. Jadi pas pertama kali keluar kan biasanya kan ya biasa dari website Jepang atau mana kan emang nggak suka agak-agak lama kan. Dan pertama kali keluar itu kan sekitar 20 chapter atau berapa chapter. Jadi emang nggak banyak dan gue baca langsung. Dan terakhir kali gue baca tadi gue ngecek website yang gue baca biasa kan. Dia suka ngasih tahu history gue udah baca terakhir kali baca chapter berapa. Gue chapter 55 terakhir kali baca dan jujur gue lupa semua. Gue bener-bener sengaja banget ngelupain manga ini ceritanya kayak gimana dan lanjutannya kayak gimana karena emang gue pengen lihat animenya gitu kan. Karena emang menurut gue pas gue baca kayaknya ini anime tuh bagus kok. Cuma manganya bagus, cuma butuh something yang more. Kenapa? Karena mungkin kata gue kenapa mungkin manganya bagus tapi kurang apa ya? Karena dia manga, lu kurang dapet feel-nya. Ya, karena cuma teks sama gambar. Kalau anime lu dapet gerakan, emosi, voice actor, lu dapet feel kayak sometimes lu kalau baca manga kayak lu baca satu line. Dan ini lu tau gak sih? Ini mungkin agak topik yang agak luar topik, cuman beberapa anime yang sekarang tuh menurut gue juga kurang kayak gitu. Jadi gue berasa kayak nonton manga tapi yang gerak-gerak aja. Karena jujur aja karena emang banyak kan sekarang tuh apa ya anime tuh emang kayak kurang banget gitu loh, mendalam. Tapi untuk sekarang bagus. Season ini bagus semua. Bagus. Back to topic Oshinoko. Ini animenya benar-benar bagus banget dan gue nggak peduli ini overhype atau enggak karena ini bagus banget. Gue sebagai anak sastra Jepang ya. Jujur aja nih gue sebagai anak sastra Jepang bukannya gue mau flexing atau apa. tapi masa topik yang pernah gue pelajarin ini benar-benar baru semester lalu gue pelajarin keluar di anime ini dan kata gue shit, ini bener-bener mirip banget apa yang gue pelajarin kemarin. Jadi bagi kalian yang ini, jadi basically Oshinoko ini yang selain bikin dark juga, ini kayak basically story-nya itu bener-bener sesuai dengan apa yang terjadi di Jepang, alias di industri idol. Yang dimana mungkin kalau misalnya dari episode 1, mungkin kalau udah nonton, itu memang hampir semuanya mirip kayak, ini nggak spoiler sih, cuma kayak ngasih tahu aja sih, cuman ya kayak idol itu sebenarnya dibayarnya gak terlalu gede-gede banget, ya kan. Dan lalu juga yang bikin gue suka ini selain ada satu topik yang di mana dia omongin kebanyakan idol yang udah selesai itu mereka itu susah dapat kerja dan itu emang bener.
Dan itu ada video di YouTube by the way. Jadi ngejelasin tentang kayak banyak banget, kayaknya gue tahu deh videonya apa. Kayak pokoknya gue dikasih tahu sama dosen gue, sama sensei gue. Dia bilang katanya ini video tentang sisi gelap idol di Jepang, dan itu emang bener-bener kata emang di mana idol Jepang itu emang susah banget setelah dia lulus, ya contoh kayak lulus dari agensinya lah atau apa, itu emang mereka itu susah banget tuh dapetin pekerjaan, apalagi yang perempuan, ya kan. Dan ini bener-bener di Oshinoko diliatin, dan gue kaget banget, wow kata gue, ini bener-bener mirip banget apa yang dengan gue pelajarin. Nah selain itu apalagi yang mau lo ngomongin? Ini gue mau bahas soal apa, kalau misalkan yang nonton ini berharap ini cuma kayak apa, drama, kayaknya kita nggak bakal, karena gue belum baca sama sekali ya, kayaknya kita nggak bakal terlalu banyak, kita bakal dapat banyak drama plus sedikit supernatural. Kenapa? Main reinkarnasi sih. Iya, itu gue pas denger sinopsisnya karena udah lama, kata gue, oh iya anak ini reinkarnasi ya. gue sampai lupa pas nonton, kata gue. Kalau itu ada kurang deh. Kalau yang reinkarnasi gue masih inget. Cuman beberapa emang ada yang gue lupain, kayak si dokternya kayak ini, kata gue oke. Gue malah ngiranya awalnya tuh si spoiler. Gue baru pengen ngomongin sesuatu yang spoiler, jadi gak jadi. Gue ambil tarik. Oke, lanjut lagi. Jadi terus juga apa namanya, tone-nya apa rasa animasinya. Rasa animasinya berasa banget kayak kalau misalkan mereka lagi dark. Kalau misalnya agak kayak happy go lucky, agak dinaikin. Kayak ada satu scene yang kata gue sampai ngakak. Ada dua cuplikan. Satu yang pas mereka kayak kami dan. Oh iya. Yang kedua yang mereka lagi di troli, mereka wota. Itu benar-benar bagus banget. Dan ini salah satu juga animasinya bagus banget. Gue lupa siapa sih yang animasi. Gue nggak tahu juga, gue lupa dah. Ya mungkin antara gue masuk atau nggak sih, gue orangnya suka lupa gue. Jadi bener-bener animasinya bagus banget ini. Bagus. Ini kayak lu kayak nonton movie, apalagi episode 1 ini kan. Gue setuju banget sama lu. Kayak movie banget kan? Rasa itu kayak, soalnya gini, gue awal kan pas dia suruh nonton sama dia, gue nonton. Terus tiba-tiba di otakku kayak gue nonton udah 30 menit. Gue cek durasinya, buset, sejam. Ini benar-benar salah satu yang udah jarang banget dilakuin. Bahkan menurut gue yang anime yang 40 episode sekarang pun juga udah jarang banget. Karena kan dulu udah banyak. Dan tapi ini tetap aja gue kaget 1 jam tuh gue. Ini tuh kalau misalnya gue boleh jujur ya, gue nggak nonton Kimetsu no Yaiba. Katanya kan Kimetsu no Yaiba episode satu yang sekarang ini kan 1 jam kan katanya. Jujur, mungkin kalau kalian demen action emang lebih milih Kimetsu no Yaiba, tapi kalau menurut gua Oshinoko give it a try lah kata gua. Karena ini bagus banget tuh. Bener-bener kayak feeling gua juga mereka bakal lari ke action di pertengahan serinya. Yes. Feeling gua karena si Aqua feeling gua gotta do something. Karena gini, walaupun apa ya, dan gue juga dengar katanya emang produksi animasinya bakal seterusnya kayak gini. Kita berdoa aja ya kan. Yes. Kita udah dapat satu anime yang 3D-nya is shit gitu kan anjing. Enggak tahu enggak sih? Apa? Yang Kamigami no Sekai itu. Lu enggak tahu ya. Ada pokoknya ada 3D-nya sampah banget kan. Kita berdoa aja. Oshinoko 3D-nya oke. Enggak ada 3D sama sekali malahan. Bener-bener full 2D dan bagus banget sesuai dengan kayak episode 1 ini. Jadi enggak kalau 3D cuma percaya sama beberapa studio doang. Trigger. Terus yang bikin di 4DJ, Sunrise. Lalu juga openingnya bagus banget. Gua sama temen gua sebenarnya jujur gua gak ada rencana untuk nonton Oshinoko. Ya. Kalau gue boleh jujur. Jadi pas kayaknya hari Kamis dah kalau nggak salah. Sekarang apa Sabtu? Kamis benar. Ya, Kamis pas gue lagi ulangan, temen gue ngasih tahu gue, lu udah denger lagu Yoasobi yang Oshinoko baru belum? Belum, gue bilang. Coba denger sekarang. Gue bilang gak ada, gue gak bisa, gue gak ada headset. Gue bilang gitu, headset gue lagi rusak. Pulang gue denger, gue harus nonton ini. Niatnya tuh gue pengen nonton sampai 5 episode dulu. Cuman kata gue, wah enak gitu kan. Enak sekali gitu kan, udah lama banget. Biasanya gue kalau nonton anime yang on gue dan gue terus ikutin antara udah setengah jadi atau udah selesai. Atau enggak emang yang anime gue suka. Iya. Ya kan? Dan ternyata gue gak nyesel, ini bagus banget animenya. Jadi kalau mungkin gue gak bikin lama juga, ini udah mau hampir 10 menit. Emang kita rencananya gak bikin lama-lama banget. Dan cuma pengen ngasih tau ya, ini overhype tapi ini worth it banget. Karena gini, kalau gue boleh jujur ya, nih kayak beberapa mungkin ada yang nonton ini, mungkin ada yang ketrigger atau enggak. Dulu Kimetsu no Yaiba yang terlalu overhype dibandingin Oshinoko tuh ya, gue
Overhype yes, gue jujur banget. Overhype karena yes. menurut gue ya karena itu satu-satunya anime yang mau senggol kategori itu sih. Oh, kategori idol ya. Maksudnya pengen ngambil topik ini. Oh, sama ini. Kenapa ini bisa overhype? Apalagi di Jepang, katanya di Jepang lagi overhype banget nih katanya kan. Kenapa bisa ini? Karena ini bisa orang-orang banyak yang relate. Yep. Ya kan kayak tadi gue bilang, ini menciptakan selain kayak drama dari anime sendiri, ini juga menciptain sisi dark. Idol agency gitu. Dan dari apa yang gue dikasih tahu, ada orang yang ngasih kayak teman gue ngasih tahu gue, mereka bakal nyenggol VTuber di manganya. Kata gue, oh iya? Iya. Temen gue bilang VTuber disenggol, kata gue. I mean it makes sense. It count. Ya kan idol. Iya. Walaupun VTuber tapi idol. Iya, kata gue, mereka nyenggol ini. Bakal seru nih. Jadi emang walaupun terlalu overhype tapi ini worth it banget. Satu-satunya anime yang ngambil konsep ini dan di twistnya sedark ini. Sedark banget dan ini bagus. Dan ini selain juga plot twistnya gede-gede juga ya, kayak gitu kan. Dan ini ya tadi gue bilang orang banyak banget yang bisa relate. Makanya ini banget overhype apalagi di Jepang. Kalau kalian lihat di Instagram nih, apalagi nih gue kan lihat sendiri. Isinya Oshinoko semua. Jangankan Instagram, Twitter penuh. Penuh banget dengan Oshinoko ya karena emang bagus gitu loh. Karena eksekusi anime dari manga ke anime itu bagus banget. 1 jam itu tuh worth it banget. Kalau misalnya menurut gue nih ya, kalau misalnya anime ini nggak dibikin 1 jam episode, menurut gue nggak bakal ngehuk. Kenapa? Karena pasti bakal lama. Bukan bakal lama. Apa? Banyak yang di skip. Bener. Pacingnya Karena banyak yang kalau nggak di skip, kalau di skip, lu pacingnya tuh nggak dapet. Kayak perlahan. Soalnya mereka tuh bener-bener pelan. Dan kalau lu bayangin 3-2 episode cuma rangkum dari episode 1 yang sekarang ini, itu terlalu kelamaan banget. Makanya lu kayak bakal buang-buang budget. Buang budget dan bikin orang yang nonton ini kayak udahlah. Udah bosen banget gitu karena emang makanya gue demen banget mereka kayak udah episode 1 kita ambil segini 1 jam, kita bahas semua dari awal sampai pas poin ini, pas serinya baru mulai. Itu bagus banget. Itu bener-bener menurut gue sama Padan ya, menurut gue berdua. Itu oke banget. Desisi yang sangat tambah lagi kan banyak orang yang gue nggak tahu kalau lu ya nggak bisa move on. Ya gue jujur gue nggak tahu lu sih, cuman karena gue kan sering nonton ya karakter mati mah banyak ya animenya ya, jadi kayak udah ya oke lah. Dan ini mungkin beberapa orang juga ada yang nggak suka nih menurut gue nih. Kenapa? Gini, lo pernah siapa sih yang nggak suka ngeliat karakter utama yang ya udah dapat spoiler kan yang ini kan modar, ya kan udah dapat modar gitu kan. Menurut lo banyak gak sih orang yang suka gini? Karena kan beberapa orang nggak terlalu suka dengan tipe-tipe anime yang kayak karakter tuh banyak yang modar, apalagi yang kayak utama atau apa gitu kan. Kalau menurut gua kalau menurut gua juga karena gua sering banget nemu kayak gini. Selama karakter matinya itu meaningful enough buat story-nya buat maju, buat bikin semuanya interesting, itu oke. Tapi kalau entah misalnya itu anime, video game atau manga, film biasa atau manga, kalau misalkan ada karakter mati, kalau emang itu harus mati supaya bikin ceritanya makin menarik, good job. It's fine. Tapi kalau misalnya kebalikannya, jangan. It's shit. Oke? Karena itu banyak banget. Banyak banget. Dan kita gak bakal panjang-panjang lagi nih, udah 15 menit kayaknya gini kan. Jadi itu saja dari gue Rasyam. Dan dari gue Fadlan. Dan kita kemungkinan habis ini bakal ngerekomendasi Harem nih. Jadi kita kemarin flashback kita, jadi kita ini di video nanti. Habis itu mungkin gue akan nge-review salah satu figur gue juga. Jadi banyak banget video nih. Ya, tungguin. Kita lagi produktif. Lagi produktif banget nih karena emang ya bentar lagi gue juga libur. Dia juga, lu udah libur ya? Ada libur. Ada libur kan. Jadi kayak kita pengen produktif dan dan sekali lagi bener-bener gue gak pernah ngerekomen kalian untuk nonton Oshinoko karena ini animenya bener-bener bagus banget. Itu dari gue Rasyam. Dan dari gue Fadlan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.